Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Masih bersama Pak WK di Spensabaya Channel. Belajar di rumah jadi lebih asik. Nah, anak-anak, kali ini Pak WK akan menjelaskan satu topik materi kelas 9 tentunya, yaitu tentang kemagnetan. Kira-kira ada yang pernah lihat magnet atau pegang magnet? Ya, ini salah satu contoh magnet ya, magnet batang. Atau kalian pernah buka pintu kulkas? Nah, pintu kulkas bisa tertutup rapat karena ada magnet di sekitar pintunya. Pernah lihat speaker? Nah, di dalam speaker juga ada magnetnya. Bisa kalian lihat ya. Kemudian ada earphone ya. Ketika kamu dekatkan itu seperti ada tolak menolak. Di earphone ada magnetnya. Ada kipas angin, ada dinamo sepeda ya, ada magnetnya. Genset juga ada magnetnya. Lebih canggih lagi, ada kereta maglev. Kemudian magnet juga dimanfaatkan oleh hewan-hewan tertentu. Nah, di sini Pak WK tampilkan adalah merpati pos. Ketika kamu melepaskan merpati pos di jarak 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo ya, atau lebih jauh lagi, bisa kembali lagi ke rumahnya atau ke kandangnya karena memanfaatkan kemagnetan. Nah, penasaran kan? Kira-kira magnet itu apa? Nah, pada pertemuan kali ini, Pak WK akan menjelaskan terlebih dahulu ada teori dasar tentang kemagnetan. Ya, tapi poin yang akan Pak WK ambil hanya yang sifat-sifat magnet pada video kali ini. Kompetensi dasar untuk pertemuan ini 3.6 ya, materi bab 6 kelas 9. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin Pak WK sampaikan ke kalian, Pak WK harapkan kalian nanti bisa menjelaskan pengertian magnet atau sejarahnya magnet itu seperti apa. Kemudian bisa membedakan bahan magnetik dan non-magnetik. Kemudian menyebutkan contoh-contohnya, ada ferromagnetik, paramagnetik, diamagnetik. Serta menjelaskan sifat-sifat dari magnet. Oke, langsung saja. Kira-kira kata magnet ya, disebut magnet itu apa? Sebuah benda dikatakan magnet jika benda tersebut bisa menarik logam, tetapi hanya logam tertentu. Nah, pertama kali kalau menurut sejarah, sebuah benda yang bisa menarik logam tertentu itu pertama kali ditemukan di daerah Yunani. Oleh orang Yunani disebut magnetis litos, batu magnesia, karena ditemukan di daerah Magnesia. Nah, itu dulu di wilayah Yunani, sekarang sudah masuk wilayah Turki, namanya Manisa. Kemudian bisa dilihat di gambar, ini adalah contoh batu magnet secara alami, bentuknya seperti ini. Nah, bisa dilihat itu ada seperti pasir menempel, itu adalah serbuk besi. Kemudian klip bisa menempel ke batu, itu artinya magnet ini bisa menarik logam, tapi logam tertentu. Ketika kita menilik lagi secara sejarah, magnet itu ternyata sudah dimanfaatkan, sudah mulai dinasti Han, ditemukan kompasinan. Pada saat itu ya, para pencari batu giok ketika ingin naik gunung biar tidak tersesat, dia menggunakan kompasinan, di mana ujung ini seperti sendok selalu mengarah ke arah selatan. Kemudian ditemukan lagi ada kompas luopan ya, ini kompas untuk feng shui ya. Kemudian dimanfaatkan lagi ya, jadi batu magnesia ini ya digosokkan ke sebuah jarum, kemudian diletakkan di atas kayu yang mengambang di air. Ternyata jarum yang sudah jadi magnet ini selalu mengarah ke arah yang sama, yaitu utara dan selatannya geografis, sehingga ini adalah cikal bakal kompas untuk pelayaran. Nah, sekarang kompas bentuknya lebih kalian kenal dengan bentuk seperti ini ya. Nah, ini adalah sejarah
dari magnet ya. Kenapa kok namanya magnet? Magnet seperti yang Pak WK bilang tadi hanya menarik bahan-bahan tertentu saja. Kira-kira apa? Nah, di sini dibedakan menjadi dua, ada bahan magnetik, ada bahan non magnetik. Bahan magnetik biasa disebut ferromagnetik contohnya, yaitu bahan yang ditariknya sangat kuat oleh magnet. Kenapa kok disebut bahan magnetik? Karena ini bahan berpotensi untuk dijadikan magnet buatan ya. Karena kalau kita ingin membuat tadi ya speaker yang ada magnetnya, kita nggak mungkin pakai batu alami ya, batu magnesia alami, maka kita memerlukan magnet buatan karena jumlah alat elektronik cukup banyak. Nah, bahan yang berpotensi untuk dijadikan magnet adalah bahan magnesia ya, bahan magnetik. Nah, ferromagnetik ditarik kuat, contohnya apa? Yaitu besi, baja, ya, kobat, nikel, dan neodymium. Bisa dilihat di video. Itu ada magnet yang bisa menarik paku dengan kuat sampai klipnya ikut tertarik. Nah, kemudian yang non magnetik ya tidak bagus untuk dijadikan bahan magnet ya, bahan magnet buatan. Yang pertama adalah paramagnetik. Bahan ini ditariknya lemah oleh magnet. Nah, bisa dilihat di video, contohnya adalah aluminium. Itu ditariknya lemah. Ya, kemudian ada seperti asap, itu adalah gas oksigen cair ya. Itu tetesannya tertarik ke arah magnet. Kemudian ada gallium oxide, tertariknya lemah. Ya, kemudian CuSO4 atau tembaga sulfat tertarik lemah. Contoh lain ada lithium, magnesium, itu tertarik secara lemah. Nah, kemudian ada bahan yang ketiga, namanya adalah diamagnetik. Ini adalah bahan yang unik sekali karena bahan ini bisa ditolak oleh magnet. Nah, bisa dilihat contoh adalah bismut. Ini adalah bahan yang paling bagus untuk diamagnetik. Jadi bisa dilihat bismut ketika diletakkan di atas styrofoam ya, didekati magnet itu bisa bergerak menolak. Nah, kemudian ada bahan grafit pirolitik. Dia didekati magnet yang warna merah atau utara, dia bergerak menolak. Kemudian didekati oleh warna biru, kebalikannya juga menolak. Ya, jadi bahan ini menolak magnet, entah itu utara atau selatan. Ya. Nah, contoh lain ada tembaga, perak, dan emas. Nah, grafit pirolitik ini berpotensi untuk jadi bahan superkonduktor, dimana ketika grafit pirolitik dituangi suhu minus, nah membuat magnet yang didekatkan ke grafit pirolitik bisa melayang. Bisa dilihat videonya ini ya. Nah, dari sini kita bisa membuat magnet buatan dengan bahan-bahan ferromagnetik. Nah, nanti bentuk-bentuk magnetnya kalau jadi seperti ini. Ada magnet batang, ada magnet U, silinder, cincin, ya, cakram, tapal kuda ya atau ladam, dan magnet jarum untuk kompas. Nah, yang paling kuat saat ini bahannya adalah neodymium. Ini campuran neodymium, Fe itu besi, dan boron. Nah, ini magnet dengan gaya tarik yang sangat kuat. Bisa kamu beli di toko-toko online. Nah, kira-kira kalau sudah kita membuat magnet dengan bentuk-bentuk seperti ini, sifat-sifat magnet itu kayak apa? Ada yang tahu? Ya, kita amati yang sifat pertama. Nah, dari ilustrasi ini, magnet hanya menarik logam-logam tertentu. Itu adalah sifat yang pertama. Ya, logam yang bisa ditarik itu adalah ferromagnetik, dan ditarik lemah itu paramagnetik. Nah, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua bisa dilihat ya di ilustrasi, yang warna hitam itu adalah serbuk besi diletakkan dalam botol. Nah, meskipun di dalam botol itu bisa tertarik oleh magnet. Itu artinya gaya magnet itu dapat menembus benda. Gaya magnet kalau ingat kelas 8 itu termasuk gaya tak sentuh. Ya, tanpa disentuh bisa menarik benda. Nah, ini sifatnya bisa menembus ya benda tertentu ya.
kemudian sifat yang ketiga tentunya kamu sudah tahu ya, bahwa magnet itu hanya punya dua kutub, yaitu utara dan selatan ya. Biasanya yang warna utara itu warna merah ya, untuk utara. Oke, sifat berikutnya yang keempat, bisa dilihat di ilustrasi gambar pertama. Merah ketemu merah, tolak menolak. Merah ketemu putih, tarik menarik. Itu artinya ketika kutub-kutub yang sejenis didekatkan akan tolak menolak, dan kutub yang berbeda jenis itu akan tarik menarik. Itu sifat yang keempat. Berikutnya, nah, bisa kamu amati magnet U bisa menarik serpian besi dengan kuat. Nah, menarik kuatnya itu ada di ujung-ujungnya, entah itu magnet U atau magnet batang. Jadi ini adalah sifat yang kelima, gaya tarik terkuat atau terbesar itu berada di ujung-ujung magnet. Selanjutnya, sifat yang keenam bisa kamu amati. Ketika magnet batang ditaburi serbuk besi di sekitarnya akan membentuk pola seperti ini. Nah, ini menunjukkan magnet itu menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Apa itu medan magnet? Yaitu daerah yang masih terpengaruh oleh gaya magnet. Sifat ke-6. Nah, sifat berikutnya bisa dilihat di ilustrasi ini ya. Kompas didekatkan ke utaranya magnet, ternyata membentuk arah ya. Kemudian diletakkan di atasnya magnet juga membentuk arah yang berbeda. Didekatkan ke selatan membentuk arah yang berlawanan dengan arah utara jarum kompasnya. Nah, dari sini ketika jarum kompas diletakkan di sekitar magnet batang akan membentuk pola seperti melingkar atau garis ya, sehingga ini dikenal dengan istilah garis gaya magnetik atau flux magnetik, yaitu garis yang menggambarkan adanya medan magnet. Nah, dengan adanya garis gaya magnet atau flux magnetik ini kita memperoleh sifat berikutnya. Kalau garisnya semakin rapat itu artinya medan magnetnya semakin kuat ya. Kemudian garis-garis gaya magnet ini tidak akan berpotongan satu sama lain. Nah, itu sifat-sifat dari magnet, terutama berhubungan dengan garis gaya magnet ya. Nah, sifat selanjutnya yang ke-9. Dengan adanya ilustrasi ini kita tahu bahwa dengan pola seperti ini kita bisa menggambarkan ya, pola arah dari utara menuju ke selatan. Itu adalah arah dari medan magnet, utara menuju ke selatan. Nah, berikutnya bagaimana kalau polanya utara ketemu utara ya, utara ketemu selatan. Ini kalau realnya ditaburi serbuk besi bentuknya seperti itu. Dilihat kalau tolak menolak utara ketemu utara, di tengah itu seperti ada garis yang tidak akan bersatu ya. Kalau tarik menarik bisa kelihatan itu bersatu. Nah, polanya kalau digambarkan arah medan magnet seperti ini ya. Satu magnet ya, polanya seperti apa, magnet U ya, tarik menarik tolak menolak seperti apa. Nah, ini adalah arah medan magnet. Berikutnya, sifat yang terakhir, kamu punya magnet kemudian digantung, kamu putar, pasti magnet itu akan selalu kembali lagi ke arah yang sama, yaitu selalu menunjuk arah utara geografis dan selatan geografis. Nah, ini adalah sifat yang ke-10. Nah, dari sini kita bisa memperoleh sifat-sifat magnet. Tadi kita simpulkan ada 10 poin ya, sifat dari magnet itu sendiri. Nah, ini bisa kamu screenshot untuk catatan kalian ya. Kamu screenshot, ini adalah kesimpulan dari video hari ini, sifat-sifat magnet. Dan jangan lupa tadi ada bahan magnetik dan non magnetik. Kira-kira sudah paham sampai sini ya. Jadi pertemuan hari ini cukup sampai sifat-sifat magnet. Untuk video berikutnya yang kedua, Pak WK akan mengulas lebih detail
cara-cara membuat magnet dan kutub utara selatan yang dibentuk ketika kita membuat magnet. Penasaran? Oke, silakan lihat video selanjutnya. Pertemuan kali ini Pak WK akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.